Saya Miftahul. Indonesia merupakan negara kepulauan yang telah melewati fase panjang untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan. Mulai dari perpecahan Bumi Putra, kolonial, penjajahan pun tidak hanya satu negara yang berdatangan. Itu ada Inggris, Belanda, Jepang, Portugis. Sejarah panjang untuk memperjuangkan hak kemerdekaan yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia menuai banyak pujian dari bangsa-bangsa luar. Karena walaupun di Indonesia yang katanya telah dijajah selama 350 tahun, mereka masih mempunyai rasa kebangkitan untuk kemudian bisa mempertahankan dan memperjuangkan hak kemerdekaan mereka. Narasi pendek sedikit banyak bisa untuk menjelaskan sejarah panjang Indonesia, tetapi hal ini tidak akan cukup untuk kemudian bisa kita untuk mencoba merasakan bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merebut hak-hak sehingga hari ini kita bisa menikmati hasil dari kemerdekaan itu sendiri. Berbagai nilai dari peristiwa-peristiwa panjang, peristiwa-peristiwa tragis yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai negara yang besar, kuat, luhur. 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden di Republik Indonesia. Hal ini akan menjadikan masa ketegangan, hari-hari tegang yang sekaligus sebagai wujud dari keberadaan sistem demokrasi, pemerintahan demokrasi itu masih berada sampai hari ini. Keeksistensiannya masih dilakukan dan keberadaannya itu masih bisa dirasakan karena adanya pemilihan. Masyarakat Indonesia berhak memilih untuk kemudian siapa yang akan terpilih dan dijadikan sebagai pemimpin dari bangsa Indonesia itu sendiri. Sistem demokrasi di Indonesia itu telah melalui fase panjang, mulai dari demokrasi parlemen, yaitu pada masa Soekarno, demokrasi liberal pada saat itu, kemudian demokrasi terpimpin, ada juga demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan yang hingga hari ini demokrasi transisi atau reformasi yang hingga saat ini kita lihat dan kita rasakan sebagai warga negara Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, sistem demokrasi atau demokrasi itu telah membumi di Indonesia itu sendiri, di Nusantara pada saat itu, lebih tepatnya pada masa kolonial. Para pemerintah Hindia Belanda pada saat itu membuat suatu parlemen atau tempat suara-suara rakyat itu didengarkan dan kemudian didiskusikan untuk wujud dari kebijakan dari pemerintah, yaitu bernama Volksraad atau dikenal dengan Dewan Rakyat. Nah, ini dibangun atau dibentuk oleh seorang gubernur orang Belanda, Hindia Belanda, bernama Jenderal J.P. van Limburg Sintrum. Alasan kenapa dibangun Volksraad ini karena maraknya perlawanan atau aksi massa dari masyarakat terhadap regulasi Kalterstilsel atau tanam paksa oleh kolonial Belanda. Karena itulah dirasa keberatan pihak Belanda atas perlawanan yang dilakukan oleh para petani, para masyarakat, dan kemudian dibentuklah Dewan Volksraad atau Dewan Rakyat itu tadi. Sedikit banyak pengantar sejarah demokrasi di Indonesia, dan dalam video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang penjelasan sistem pemerintahan demokrasi, kemudian sejarah demokrasi, dan juga titik temu dengan Islam, demokrasi dan Islam. Demokrasi sendiri resapan dari kata demos dan kratos, resapan dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Lebih sederhananya, demokrasi yakni pemerintahan oleh rakyat. Kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh rakyat ataupun wakil-wakil rakyat. Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi itu adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya sepenuhnya keberadaan demokrasi itu atas kesepakatan dari rakyat. Demokrasi ini mulai dikenal abad ke-5 sebelum Masehi, yakni awal dari bentuk inovasi dari sistem pemerintahan, dari pengalaman-pengalaman buruk pada masa lalu di Yunani, ibarat dari pemerintahan monarki
konsep demokrasi ini tumbuh pertama kali di Athena, salah satu polis yang ada di Yunani itu sendiri, yang dipimpin oleh seorang raja bernama Pericles. Demokrasi ini pertama kali tumbuh di Yunani itu pada tahun 450 sebelum Masehi sampai 350 sebelum Masehi. Pada saat itu kebebasan berpendapat atau kebebasan masyarakat rakyat Athena pada saat itu dalam berpendapat itu mempunyai pengecualian. Artinya tidak semuanya, tidak semua golongan berhak untuk kemudian berpendapat di ruang publik untuk demi kesejahteraan pemerintahan. Yang pertama, pengecualian tersebut terletak pada seorang perempuan, di mana perempuan itu tidak bisa mengaspirasikan, tidak bisa menyuarakan suara mereka untuk kemudian dijadikan opsi untuk suatu kebijakan dalam pemerintah. Yang kemudian yang kedua, seorang budak juga tidak mempunyai suara atau tidak mempunyai hak untuk menyuarakan suara-suara atau aspirasi-aspirasi mereka. Yang ketiga, anak kecil karena dirasa nalar yang dipunyai, nalar kritis yang dipunyai oleh anak kecil itu belum mumpuni untuk kemudian dijadikan opsi suatu kebijakan. Yang terakhir, orang yang bukan berasal dari Athena, artinya pendatang dari luar, bukan orang lokal asli. Kemudian waktu berjalan, demokrasi ini di abad pertengahan, sekitar abad ke-6 sampai ke abad ke-15 Masehi itu mulai meredup di barat, hilang karena banyaknya praktik-praktik feodalisme yang masih marak di Eropa pada saat itu. Seperti dalam sektor kehidupan moral, masyarakat Eropa pada saat itu masih terpengaruh atau dogma-dogma dari gereja itu masih marak di sana. Dan yang kedua, dalam sistem perpolitikan. Dalam sistem perpolitikan sendiri, kekuasaan pada saat itu dipegang sepenuhnya oleh pihak kerajaan atau kaum bangsawan. Sistem monarki di sana, sistem feodal di sana, dan masyarakat itu tidak boleh atau tidak mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka untuk kemudian dijadikan suatu kebijakan. Artinya raja sepenuhnya memegang kekuasaan atas suatu pemerintahan pada saat itu. Kemudian mulai munculnya demokrasi di barat itu ditandai dengan adanya piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris. Itulah benih-benih mulai munculnya demokrasi di Eropa. Piagam Magna Carta sendiri itu berisi tentang batasan seorang raja dan hak-hak perlindungan terhadap rakyat. Kemudian peristiwa itu juga didukung dengan adanya peristiwa Renaissance yang juga sebagai penanda kembalinya demokrasi di barat yang menjadi benih-benih demokrasi hari ini. Beberapa tokoh yang kemudian mendukung perkembangan dari demokrasi itu sendiri, ada orang pemikir intelek dari Inggris bernama John Locke yang kemudian mengatakan bahwa hak politik manusia itu terdiri dari hak hidup. Artinya mereka bebas dalam berekspresi, mengekspresikan kehidupan mereka, hak kebebasan. Mereka bebas untuk kemudian menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan, dan juga yang terakhir hak pilih. Kemudian ada orang intelek dari Prancis bernama Montesquieu. Sorry kalau pengucapannya salah. Dia menggagas bahwa penyusunan sistem demokrasi yang dapat menjamin kedaulatan pemerintahan dengan pemisahan kekuasaan melalui trias politika, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian poin yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang titik temu demokrasi dengan Islam. Singkatnya, Islam itu agama yang dibawa oleh Rasulullah untuk kemudian membenahi akhlak-akhlak para kaum Quraisy pada saat itu di Arab. Yang seperti yang kita tahu, Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, artinya kehadiran Islam di tengah masyarakat itu mampu kemudian mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia dan semesta. Islam juga mengajarkan kesetaraan, artinya tidak ada perbedaan di antara kita. Kita sebagai seorang hamba setara di mata Tuhan. Kemudian konteks yang bisa ditarik antara demokrasi dan Islam, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi itu juga tertera dalam Islam, artinya kebebasan, kesetaraan, dan menuai atau hasil dari ijma bersama.